أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وبفضله وكرمه حتى نجتمع بهذا المسجد المنورة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين آمين يا رب العالمين. Ahibail kiram yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pengurus, para tokoh, para alim, wabil khusus barisan orang-orang tua kami, segenap barisan kaum bapa, kaum ibu jamaah salat subuh yang insya-Allah kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan khususnya kemuliaan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan alhamdulillah. Untaian kata yang paling indah, ucapan orang yang beriman, yang tulus dari hati, lubuk yang paling dalam. Itulah ungkapan orang yang beriman, kasratut tasbih wa kasratut tahmid. Di antaranya adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ucapan salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Karena kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kita ucapkan itu di Taman Rodoh, itu lebih dapat zuknya itu Pak. Ketika kita bayangkan saja Bapak Ibu yang sudah pernah umrah atau haji, ketika sering mengucap assalamu alayka ya Rasulullah, hadirkan kita punya hati seakan-akan kita di depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya datang zuknya Pak, rasanya ya mendalami salawat terhadap Nabi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita Bapak Ibu, di antara alamat seseorang, kata para ulama, yang diterima ibadah Ramadannya. Karena Bapak Ibu kita tinggal hitung hari Pak. Alhamdulillah ya, Jumat besok sepakat di antara dua organisasi NU dan Muhammadiyah bahwa sama-sama melaksanakan sholat Jumat. Betul, betul Pak. Sepakat alhamdulillah. Betul nggak itu Pak itu? Ya, sepakat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, karena hanya perbedaan, sama-sama ahlu sunnah Bapak Ibu, sama-sama pakai Quran juga. Ada yang wujudul hilal, ada yang ru'yatul hilal. Ada di antara Bapak Ibu, kata para ulama, di antara ciri orang, alamat amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya amal Ramadan. Ini perkataan seorang ulama, wa qala ulama minal habaib. Ada salah satu ulama dari kalangan habaib, dia berkata dalam salah satu risalahnya, alamatul qabul min ibadatina fi syahr Ramadan, di antara amal tandanya bahwa ibadah Ramadan kita selama ini Bapak yang kita isi dari awal, di antaranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada tandanya. Ada tandanya kata mereka. Di antaranya ketika di luar bulan suci Ramadan, ar-ruju'u ilallah.
Ar-ruju' orang yang sudah nampak secara total ar-ruju' ilallah, betul-betul kembali kepada Allah. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa amal ibadah Ramadan kita, ya kita tengok diri kita Bapak Ibu. Kira-kira kita sudah ar-ruju' ilallah, sudah betul-betul kembali enggak kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang awwab. Awwab, orang yang berusaha memperbaiki diri. Awwab, lidah yang senantiasa beristighfar. Awwab, yang melihat dirinya rendah. Awwab, yang senantiasa melihat dirinya hina. Abdun zalil, hamba yang hina, dan senantiasa berusaha mengingat kebaikan saudaranya. Jadi ar-ruju'u ilallah. Ini ciri yang pertama Bapak Ibu. Betul-betul ar-ruju'. Ar-ruju' inilah yang Bapak Ibu yang dapat sebenarnya al-aidin. Itulah yang sebenarnya yang dapat, yang layak mengatakan Syawal. Karena Syawal itu Bapak Ibu secara bahasa, Syawal itu ketika onta itu ya dihinggapi ya seekor lalat hidungnya, kadang-kadang dia kipaskan ekornya naik. Jadi Syawal itu Bapak Ibu naik. Jadi kalau ada arti Bapak Ibu si namanya Syawal, itu artinya naik. Jadi suka naik. Entah naik apa wallah alam. Secara umum Bapak Ibu. Ya, yang penting artinya Syawal itu naik. Jadi maksudnya apa? Ketika selesai Ramadan makin naik amal ibadahnya. Nah, itu Syawal. Nah, orang yang rujuk ilallah inilah Bapak Ibu yang layak kita katakan minal aidin wal faizin. Aidin itulah yang rujuk itu, Pak. Ada itu aid. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu biasanya tersebar-sebar Bapak Ibu kalau sudah mau lebaran. Nah, diawali dengan buah kata-kata, ya, kalau matahari terbit di sebelah apa Bapak Ibu? Mulai dari timur tenggelam di barat. Nah, jadi dibuat ujung-ujungnya mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu Pak. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi al-aidin wal faizin inilah orang yang sukses Bapak Ibu. Nah, itulah yang ar-ruju' ilallah, yang sifatnya awwab. Sifatnya awwab ini adalah orang yang betul-betul tulus, yang betul-betul minat tawabin, orang yang betul-betul taubatnya. Nah, ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alamat ibadah Ramadannya diterima. Nah, ini kata para ulama, bukan hadis Nabi tapi perkataan para ulama. Yang kedua Bapak Ibu, alamat yang kedua dawamus shaumi walau sunnatan. Ya, dia senantiasa membawa nilai puasa itu di luar bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa sunnah, ya, walau fi kulli isnainin wa khamis, walaupun hanya Senin dan Kamis, yang penting dia istimrar, istiqamah, walaupun tidak terus menerus, tapi paling tidak tak pernah kosong dalam tahun itu dia laksanakan juga puasa sunnah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi dibawanya nilai Ramadan itu di luar Ramadan, bukan hanya pas Ramadan saja Pak semangatnya. Pas Ramadan puasa ya karena wajib Pak. Ya karena asrar puasa ini, rahasia puasa ini Bapak luar biasa. Karena hanya kita dengan Allah saja, bisa saja kita Bapak Ibu minum di balik dinding di rumah kita Pak. Padahal puasa inilah yang menanamkan rasa khauf. Puasa inilah yang luar biasa melatih kita Bapak Ibu. Ya, melatih kita luar biasa. Yang mana makanan itu sebenarnya halal, tapi kita dilatih untuk menahannya. Istri yang kita nikahi itu dengan akad yang halal, tapi kita kesiangnya dilatih untuk menahannya. Padahal semuanya halal, dilatih. Nah, inilah ya luar biasanya kata Imam Ghazali asrar daripada puasa. Makanya balasannya pun ya sengaja Allah sendiri langsung yang membalas. Inilah dia keluar daripada, biasanya setiap amal itu dibalas, ada yang 10, ada yang 70, ada yang 100, tapi puasa sengaja tidak. Ini dilalah Bapak Ibu menunjukkan betapa utamanya puasa. Tapi orang yang makbul itu masih dia bawa nilai ya yang di Ramadan itu di luar Ramadan masih dia puasa Senin Kamis. Walaupun Bapak Ibu tidaklah setiap Senin Kamis itu Nabi puasa. Ini jarang diungkap. Bukan setiap tahun itu setiap Kamis Senin Kamis Nabi puasa, enggak. Pernah juga Nabi kosong dari Senin Kamis itu. Nah, itu Pak.
Ya, bukan dia Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Tak begitu Nabi, bah. Tapi Nabi itu walaupun melaksanakan satu sunnah itu kadang-kadang, terkadang-kadang, itu tetap sunnah bagi kita melaksanakannya. Karena Nabi kadang-kadang kalau dia terus menerus dianggap wajib nanti, bah. Itu sebagai konsensus kepada Nabi, bah. Sama Bapak Ibu dengan kunut tu, bah. Kalau kita baca lengkap, Nabi pernah tidak berkunut, Nabi pernah berkunut. Tapi bukan berarti Nabi kadang-kadang berkunut, bukan berarti kita ketika melaksanakannya ya mesti seperti Nabi. Masih tetap sunnah kita laksanakan terus menerus. Karena kalau Nabi lakukan, nah ini makanya sampai jadi perdebatan di antara kita. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi itu begitu Bapak Ibu. Karena dia khawatir. Ya, khawatir dia kita anggap wajib. Karena ada yang sunnah bagi kita, wajib bagi Nabi. Sholat witir Bapak Ibu. Witir itu wajib bagi Nabi. Kurban Bapak Ibu. Kurban itu wajib bagi Nabi. Tatawwu' lana, sunnah bagi kita. Makanya Nabi itu setiap tahun berkurban. Kalau kita, Bapak Ibu, berkorban. Korban perasaan kadang-kadang, Bapak Ibu. Nah, Nabi setiap, bahkan Nabi sembelih dengan tangannya sendiri. Dulu sebelum ada adat kebiasaan pakai panitia berkurban, Nabi sembelih ya 100 ekor onta. Ya, wazabaha biyadihi, dia sembelih dengan tangannya sendiri. Cuma Nabi sembelih 63 ekor. Hadisnya sahih. Dilanjutkan 27 ekor lagi oleh Sayyidina Ali. Dan tetap diajak Nabi disaksikan oleh wanita, termasuk Aisyah. Sunnah disaksikan Bapak Ibu keluarga ketika kita menyembelih hewan kurban. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kata Nabi di antara Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahi Allahu Akbar. Itu di antara Bapak Ibu doanya. Ya, kalau Bismillahi Allahu Akbar. Kalau mau dibaca Allahumma taqabbal min fulan bin fulan bin fulan. Nah, cukup nama dia dengan nama ayahnya. Nah, cukup tuh, Pak. Nah, tadi sebut pun sudah sampai niatnya Bapak Ibu. Ya, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya, bahkan ada lagi riwayat yang lain Nabi pernah berkurban min ummati Muhammad. Nah, itu sehingga dalil jadi mazhab Hanafi boleh berkurbankan yang meninggal dunia gara-gara hadis ini, Pak. Karena umat Muhammad ada yang sudah wafat, ada yang sudah meninggal. Keluarga Nabi juga ada yang dahuluan wafat, ada yang masih hidup. Nah itu sehingga dia berkurban. Karena nggak lama lagi Bapak Ibu. Habis Id, 2 bulan kemudian kita juga ibadah kurban. Nah, tapi bagaimana dengan ilmu Bapak Ibu? Kita beramal dengan ilmu, bukan hanya sekedar motong kambing, motong lembu, tapi nggak ada ilmunya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya amal ibadah Ramadan kita langgeng. Kita melaksanakan puasa khususnya hari Senin Bapak Ibu, karena hari Senin ini memang hari yang begitu melekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari Kamis. Ya Rasulullah, kenapa kau sering puasa hari Kamis? Kenapa kamu sering puasa hari Kamis? Karena zakat pada hari Kamis itu Bapak Ibu turfaul a'mal. Kalau mingguan diangkat amal-amal kita oleh para malaikat yang senantiasa pulang balik, diangkat pada hari Kamis. Wa ana uhib, saya ini paling cinta ketika turfaul a'mali, ketika diangkat turfaul amali, ketika diangkat amalku. Wa ana shaim, saya sedang berpuasa. Kalau dia amalan tahunan, itulah pada bulan Sya'ban. Amalan tahunan Bapak itu bulan Sya'ban. Kalau catatan amalan mingguan dilaporkan melalui tu'radu ilallah, dihadapkan kepada Allah, itu hari Kamis. Nah, makanya Kamis, Senin itu ada keistimewaannya, Pak. Jumat lebih istimewa lagi. Nah ya, Rabu ada poin-poinnya. Berdasarkan riwayat, cuma ada yang riwayat yang dhaif secara keilmuannya Bapak Ibu. Makanya ada makna semua hari-hari yang berkaitan itu. Kalau Bapak Ibu ingin menanam, mengawali satu usaha, kata ulama dalam kitabnya, mulailah hari Rabu. Mulailah dia hari Rabu. Nah itu ada poin-poinnya. Mulai hari Rabu, hari begitu juga disebutkan Imam Abu Hanifah.
Mulailah sesuatu yang baik, entah membuka kedai dan lain sebagainya, mulailah hari Rabu. Hanya ngambil tafaulan, tabarrukah, ngambil barokah daripada hari-hari. Kalau ingin kumpul-kumpul dengan keluarga, makan-makan, diantaranya Bapak Ibu ambillah hari Jumat. Dan termasuk juga hari ibadah. Bapak Ibu, hari Jumat itu disambut mulai hari Kamisnya Bapak Ibu, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Bidayah. Mulai hari Kamis kita sudah mulai ya bersih-bersih, meniatkan menyambut ya malam Jumat yang penuh barokah. Nah, ini sudah mulai Bapak Ibu, malam Jumatnya, Kamis sorenya sudah mulai kita dianjurkan bersih-bersih. Bahkan sebagian ulama sudah mulai kita memakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik Bapak Ibu bukan berarti yang baru Pak. Ya, makanya hari Id itu juga sebenarnya fil haqiqah, pada hakikatnya laisal Id, bukanlah Id itu bisaubil jadid. Sebenarnya Id itu Bapak Ibu bukanlah ditandai dengan pakaian baru macam kebiasaan kita Pak. Asal lebaran pakaian baru. Yang saya heran, mama pun pingin dibelikan baju baru. Nah, dia tak kalah dengan anak-anak Pak. Nah, ini laisal Id ya bisaubil jadid. Id yang sebenarnya bukan diidentikan dengan pakaian baru. Walakinnal Id, akan tetapi Id yang sebenarnya al-amalu yazid, amalnya bertambah. Nah, itu sebenarnya amalnya bertambah, amalnya naik, itulah Syawal. Nah, ini Bapak Ibu, awalnya naik, itulah Syawal, akan terlihat kesuksesannya. Makanya diantara min adati salaf, orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu, mereka kalau sudah begini-begini Pak, ini dihadapkan dengan dua sisi Pak. Satu sisi mereka sedih, satu sisi mereka ya bergembira karena Syawal. Kita dianjurkan berbahagia, sampai-sampai jangan sempat anak yatim, orang-orang miskin ini di masa-masa kita bahagia mereka tak bahagia, makan pun susah. Laisa bil mu'min, kita diancam keimanannya. Tidak bisa kita hanya berbahagia Syawal memeriahkan hari raya, tapi sementara saudara kita ada anak miskin, yatama. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, menyentuhnya anak yatim itu bukanlah pas lebaran saja Pak. Ya, kalau bisa 2-3 kali atau 4 kali dalam setahun. Karena ada beberapa oknum masjid bermasalah masalah anak yatim. Ya, nah ini dia pagannya, dipermainkannya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, makanya dia disantuni, diayomi, diupayakan. Kenapa? Karena kita ini kalau bisa lakop kita ini abul yatama. Abul yatama ini adalah semua anak yatim merasa mereka kita ayahnya. Ketika kita bisa sedemikian, nah inilah orang yang kata para ulama diberkahi kehidupannya, yang akan qoribun ma'an Nabi, akan dekat nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau bisa, makanya diantara al-baitul ladzi, rumah yang paling barokah yang sering dimasuki malaikat rahmat, al-baitul ladzi fihul yatim, rumah yang di situ ada anak yatim, dimuliakan, disayangi. Kenapa kadang sebagian anak yatim itu jahat? Ya kurang diperhatikan pendidikannya dan semuanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memperhatikannya Bapak Ibu. Nah itu dia antara anak yatim. Tapi kadang-kadang Ustaz, anak yatim itu kaya, boleh nggak kami santuni? Bapak Ibu, ada ulama kita tetap boleh, cuma tentu berbeda dengan yang miskin. Sebagai penghargaan dia, bahwa kita hargai, ada unsur perhatian kita kepada, ada ulama tetap kau santuni walaupun dia kaya. Nah, makanya anak yatim itu dia tidak berhak, dia tidak masuk amil mustahik zakat. Karena banyak anak yatim kaya juga Bapak Ibu. Nah itu ya, yatim dalam hal manusia. Beda dengan yatim binatang Bapak Ibu. Kalau binatang baru dikatakan yatim iza mata ummuhu, kalau ibunya mati Pak. Kalau binatang baru sebut yatim kalau emaknya ibunya yang mati. Kalau kita ndak, iza mata abuhu fahuwal yatim. Kalau ayahnya yang mati baru disebut yatim. Nah itu manusia. Makanya dia diayomi. Tapi Bapak Ibu tak cukuplah hanya diusap kepalanya. Berdasarkan anjuran kullu sa'ratin minal yatim hasanah, setiap helai rambut anak yatim adalah kebaikan. Maka tinggal ngusap aja Pak Ustaz, kan enak Pak Ustaz. Ya kalau bisa kasih amplopnya Bapak Ibu. Tapi jangan amplop saja, mesti ada isinya. Ini amplop saja Pak dikasihnya Pak, banyak. Tidak ada isinya sama. Ya nggak enak juga Pak perasaan kita Pak. Saya 8 kali pernah dikasih amplop kosong Bapak Ibu.
8 kali saya hitung-hitung, ya 8 kali. Ada yang diantarkannya langsung Pak. Ya enggak apa-apa. Ya kita nggak mungkin Ustaz, Pak kosong ini enggak. 8 kali saya hitung-hitung Bapak itu. Paling ingat kalau memang hal begitu Bapak. Ya ingat 8 kali. Kosong dia. Entah dia sengaja wallahu alam, ya entah menguji wallahu alam. Ya. Ya, karena ada juga jamaahnya menguji Pak. Ada seorang kiai di Jawa Barat, ya tempat daerah untuk ilmu adik saya dan pernah ke sana Jawa Barat Sukabumi itu. Ada seorang kiai di situ. Pergi satu tempat mengisi sampai 3 kali berturut-turut tak pernah dia apa Pak. Ya, dikasih. Ya, nggak dikasih sama orang tuh. Padahal kiai besar, pimpinan pesantren. Wah, tapi kiai itu enak aja dia. Sampai karena yang penting datang dia. Tuh datang. Ya, sampai ke 4 kali. Ternyata mereka menguji ini kiai. Wah, mereka uji ini kiai. Akhirnya berbondong-bondong anak-anak mereka sekolahkan ke pesantren ini kiai. Sampai sekarang lebih dari 2000 santri beliau berangkat dari itu tadi diuji. Ini seorang kiai ya di daerah Jawa. Cuma kata kiai ini sekarang Bapak Ibu sudah berubah Pak syaratnya. Udah berat syaratnya Bapak Ibu. Kiai itu kiai haji. Kiai itu udah berat syaratnya. Pertama, ayyaqra'a ayyastati'a qira'atal kutubut turas. Ayyaqra'a kitabat turasi, mesti bisa baca kitab Arab gundul, bukan Arab gondrong Pak. Ini kadang-kadang Arab gondrong aja Ustaz payah bacanya. Ya sulah apalagi Arab gundul. Nah, ini pertama. Ya, yang kedua ayyakuna lahul maqhad, mesti punya pondok. Wah, itu syaratnya kiai Pak. Yang ketiga ayyakuna lahu zauzatain, mesti bininya 2. Oh ini yang syaratnya berat Bapak Ibu. Bebini 2. Karena kalau pergi ibaratnya kalau pergi terbang, kalau sayapnya 1 bimbang katanya Pak. Mesti 2 kata dia. Jadi syaratnya naik 3. Ayyakuna zaujatan, mesti bebini 2. Ini berat kalau di Sumatera. Sumatera berat Bapak Ibu. Nah ini. Ya kalau soal madu ini. Karena madu asli. Karena dibawa ke rumah melayang piring. Nah ini asli madunya Bapak Ibu. Menurut Profesor Google.com. Tengoklah Pak, menurut Profesor Google.com, ciri madu asli nomor 3 dibawa ke rumah melayang piring. Nah itu asli madunya Bapak Ibu. Nah ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bawa nilai Ramadan itu, dan Ramadan itu juga menanamkan rasa khauf. Sebenarnya puasa itu menanamkan rasa khauf Bapak Ibu. Ya, tanamkan rasa khauf. Makanya khauf yang paling tinggi dimiliki oleh para anbiya, khususnya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi itu walaupun dijamin masuk surga, orang pertama yang masuk surga, dalam kitab Fawaidul Muhtaroh rasa khawatirnya pun masih tinggi Pak. Jangan sampai-sampai beliau masih berdoa, ya Allah ya Rahman a'inni alayya sakaratil maut. Hadis Sahih Bukhari. Ya, hadis Sahih Bukhari. Ketika beliau sakit menjelang akhir hayat 3 hari sebelum Nabi wafat, dia ambil air, dimasukkan wayadahu yadahu alal ina wa yamsa ila, diusapkan, baru dia berdoa, Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku, alayya, aku ini sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi itu Pak. Nah, kita yang sering kita pakai redaksinya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena wajahat sakaratul mauti bil haq. Yang namanya sakaratul maut Bapak Ibu pasti. Likullil mauti sakarat. Setiap kematian itu ada sakarat. Makanya mengherankan kita orang sekarang, kata seorang ulama dalam kitab Mawaiz, mengherankan kita sekarang banyak orang menyaksikan yusyahiduna, mereka menyaksikan orang yang dalam keadaan sekarat, bahkan susah sekaratnya, bahkan wa yusyahidunal janaiz, mereka sering menyaksikan mayat-mayat, menyaksikan jenazah, tapi walam ya'khuz al-i'tibar minhu, mereka tak bisa mengambil ibrah pelajarannya. Bahkan mereka sering datang ke kuburan, bahkan mereka ikut menyaksikan, bal minhum yadhakun, bahkan di antara mereka ada yang ya sampai tertawa terbahak-bahak ketika mengantarkan jenazah. Bapak Ibu, wa yatakallamuna an mirasi, bahkan mereka membahas tentang warisannya padahal mereka sedang menuntun seorang mayat ingin diantarkan ke kuburannya.
Yang sibuk mereka bukan ucapkan la. Makanya kenapa itu dianjurkan la ilaha illallah? Itu ada Pak dalam kitab Pak. Memang bukan hadis Nabi, dianjurkan supaya kita ini jangan bercakap-cakap yang lain. Diantarkan, makanya supaya kita la ilaha illallah, la ilaha illallah diantarkan. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah di depan. Kita di depan, mayat di belakang. Kalau jalan. Bapak Ibu. Kalau sekarang pakai ambulan Pak kan, diantar sampai apanya. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita sunnahnya kalau mazhab Syafi'i, kita di depan, mayat itu di belakang. Cukup kalau 2 orang saja yang cukup, boleh. Kalau 4, ya. Kalau 2 tiangnya Pak, 4. Nah ini. Dan kita ini adabnya mesti tawadu, husnul basar, dan mengambil iktibar, memikirkan bahwa kita juga ada saatnya akan digotong orang untuk menuju alam kubur. Nah ini diantara adab-adabnya Bapak Ibu, termasuk adab takziah dan lain sebagainya. Nampakkan kita berduka cita, nampakkan kita orang yang betul-betul merasakan musibah yang ditimpa oleh saudara kita. Jangan bicara tentang warisan. Kadang-kadang kita bicara kebablasan Bapak Ibu. Wah, warisan kawan ini banyak ini. Ya, kepada siapa saja nih, gimana ini? Sibuk kita membicarakan, ya toh kita pun bukan dapat bagian, Pak. Tapi sibuk kita bicarakan warisannya. Nah, itu adabnya kata Imam Ghazali, tidak boleh begitu. Ya, di antara adab-adab ketika kita mengiringi jenazah, justru kita mengambil ibrah bahwa ada saatnya kita juga akan digotong orang menuju alam kubur. Nah, itulah beda kita Bapak Ibu, ya, dengan rasa takutnya para sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Iza zukirat, kalau disebutkan an-nar tentang neraka, bahkan kuburan, mereka mereka sudah menangis. Kalau kita Bapak Ibu kadang-kadang dipaksa Pak. Makanya kita latihan dengan muhasabah. Ya, dengan muhasabah itu latihan itu Bapak Ibu. Bagus. Kadang-kadang kita ini susah Bapak Ibu menangis. Tapi karena sudah biasakan menangis pura merengek-rengek di hadapan Allah, itu Allah senang Bapak Ibu. Ya, melihat hambanya ketika kita ini bisa meneteskan air mata, maka air mata itu diantaranya kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi, air mata yang menetes karena dipancing tadi karena khosyah, karena mendatangkan mengingat segala dosa yang pernah kita lakukan, itulah air mata yang mencuci dosa, yang mencuci hati yang berkarat. Ini secara tasawufnya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menghapus dosa, membersihkan hati yang berkarat, melainkan an-nadam, penyesalan yang diiringi dengan air mata. Yang diiringi dengan air mata. Maka dalam bahasa Jawa, cucilah hatimu yang berkarat dengan air matamu. Makanya wabaki ala khotiatik, menangislah atas dosa-dosamu. Kenapa? Man najah ya Rasulullah, apa yang menyelamatkan itu ya Rasul? Kata sahabat Nabi dalam hadis Hasan Sunan Tirmizi. Kata Nabi, wal yasak baitak. Pertama, luaskan rumahmu, lapangkan rumahmu. Berarti Ustaz besar rumahnya? Enggak, bukan berarti mesti besar Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ya, kalau datang orang, ibaratnya memang bertamu, ya kita terima dengan legowo, lapang kita Pak. Silahkan datang tamu, bagus. Justru rumah yang tak pernah bertamu, ini rumah yang tidak la tadkhul malaikah allazi baitun lam yudib. Bahkan malaikat rahmat itu tidaklah akan masuk, tak senang dia masuk rumah yang tak suka menerima tamu. Itu malaikat rahmat kurang suka masuk ke rumah yang tak mau menerima tamu. Tapi annal malaikatal maut, kalau malaikat maut Bapak Ibu tetap masuk walaupun dibentengi 7 lapis. Nah, itu jangan coba-coba Bapak Ibu dengan malaikat maut. Makanya dalam sejarah Indonesia yang mengaku malaikat baru malaikat malaikat Jibril. Kalau malaikat maut belum ada yang berani mengaku-ngaku malaikat maut. Karena Bapak Ibu, ya, kalau kita gambarkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, itu ibaratnya majasnya nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat saja wajahnya Bapak Ibu, tidak selera kita ratusan tahun untuk makan. Itu majas bahasanya itu Bapak Ibu. Gimana apanya itu Pak? Ya, tiba-tiba datang malaikat maut. Cuma bagi orang yang beriman barokah Umar bin Khattab, dia akan pilih karena 4 wajah ketika datang malaikat maut mendatangi seseorang ingin mencabut nyawanya. Kalau orang beriman, dia pakai wajahnya yang tidak mengerikan. Bagi orang yang
beriman. Dia cabut dari ubun-ubun. Makanya iza naza'a tabi'a basarah. Kalau dicabut dia mengikut kadang matanya bau. Keluarnya khurujur ruh. Iza kubidur ruh, ketika dicabut ruhnya tabi'a basarah. Tapi orang yang jahat, yang tak istiqomah, yang tak beriman, dicabut dari kakinya secara kuat. Nah, dengan kuatnya ini Bapak Ibu, kuat luar biasa. Dahsyat dicabut. Wan nazi'ati qurqa. Sementara yang orang beriman wan nasitati nasta, dengan lembut berlahan-lahan. Nah, karena ketika itu juga cuma kita ini tidak terlepas juga dari upaya setan iblis yang paling terakhir di saat kita Bapak lemah. Makanya dalam kitab Al-Qurtubi, Tazkir Al-Qurtubi itu ketika kita indama sakaratul maut, ketika kita dalam keadaan sakarat, ja'ain, datang setan ini menggoda kita, merayu kita, membisikkan kita. Pertama dalam kitab Tazkir Al-Qurtubi, dia semisal ayah kita. Datang dia bermisal seperti ibu kita. Sampai-sampai kita nanti masuk dalam perangkatnya. Tapi kalau kita orang yang istiqamah, mereka terabaikan dan mereka menjadi orang yang menyesal, tak bisa melemahkan kita, menjatuhkan kita, membuaikan kita ketika sakaratul maut. Nah, makanya diantaranya kata para ulama, supaya ketika kau sakaratul maut istiqamah di dalam majlis ilmu. Itu diantaranya. Orang yang ingin asbab, diantara paling gampang orang istiqamah adalah dia sering-sering hadir di majlis ilmu. Nah, itu diantara kemuliaannya. Begitu kata Kiai Abdul Qayyum dalam salah satu risalahnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara amal Ramadannya diterima. Yang ketiga Bapak Ibu, atau yang keempat, wan nasyatu fil ibadah. Wan nasyat fil ibadah, tetap semangat ibadah tak berkurang. Nah, ini kita sendiri Bapak Ibu yang cek ini Pak. Bukan soal Ramadan saja, walaupun mungkin berbeda Bapak Ibu. Ramadan mungkin kita bisa hatam sekali hatam Al-Qur'an, tapi di luar Ramadan tetap kita istimrar, walaupun berapa ayat, tapi dia tetap kita bawa nilai itu, tetap ada unsur semangat kita untuk mengamalkan amaliyah Ramadan. Walaupun ada amalan Ramadan itu yang tidak ada lagi bisa kita lakukan di luar Ramadan, seperti salat tarawih. Bapak Ibu, seperti salat tarawih. Nah, itu dia hanya khusus pada bulan Ramadan. Jadi wan nasatu fil ibadah, kita cek diri kita Bapak Ibu. Jadi mengaji ini sebenarnya Bapak Ibu melihat diri kita, mengukur kita punya diri. Nah, jangan kita mengaji mengukur orang. Karena kadang-kadang ada kita mengaji sibuk mengukur orang. Nah, ini nampaknya Ustaz kena kawan nih Pak Ustaz. Nah, kita dulu tertengok Pak. Kira-kira kena enggak kita? Nah, karena ada orang yang sibuk supaya melihat orang, tapi dia lupa diri. Nah, ini mengaji itu melihat diri kita, melihat diri kita serba kekurangan. Walaupun kita adalah banyak kelebihan, tapi lihat diri kita serba kekurangan. Wan nasatu fil ibadah, tetap semangat dalam beribadah. Besok kita cek Bapak Ibu di Syawal tuh, masih ada nggak semangat giroh beribadah tuh? Karena kita sudah digembleng. Sudah digembleng Bapak Ibu pendidikan 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Beribu-ribu kali nasihat itu Pak. Di beragam judul Pak. Yang itikafnya ada, tausiahnya, muhasabahnya, ba'da isanya lagi. Udah berapa kali Pak. Yang saya khawatirkan masuk keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan. Ini yang kita tak inginkan Bapak Ibu. Ibaratnya batu diam air berlalu. Ada istilah di Medan itu Bapak Ibu, batu so air lalu. Maksudnya jangan sempat kita mengaji ini ibaratnya batu diam air berlalu. Jadi ada di sungai itu batu besar tetap diam, mengaji terus tapi diam di tempat. Nah, kita nggak harapkan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita terus mengalir, amal pun tetap istimrar, tetap istiqamah. Makanya Imam Sufyan As-Tsauri ketika keluar bulan suci Ramadan tetap semangat Pak. Ketika di Ramadan tetap dia mengangkat kakinya ke dinding, ke atas Pak, macam yoga itu Pak. Diangkatnya kakinya ke dinding karena dia sholat malam. Kita mungkin payah mencontoh mereka supaya kadang-kadang darah tuh terlalu lama Pak, tegaknya itu supaya turun darah taruhnya ke atas Pak.
Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang beliau ini pernah 2 kali ditawarkan jabatan karena melihat dirinya ini enggak cocok bagi saya ini. Ya, akhirnya beliau kabur. Ya, dari kota Madinah kabur ke daerah Yaman. Bayangkan Bapak Ibu, karena dia lihat dirinya dulu dipaksa, Pak. Ente yang cocok, kenapa kau? Oh, marah tentu, Pak. Sudah ditawarkan berapa kali, akhirnya dia dicari-cari. Cari itu Sufyan Ats-Tsauri. Masa ditawarkan jabatan dia lari. Padahal kodi, Pak, bagian apanya? Merasa ditengoknya enggak cocok bagian saya nih. Lari dia, Pak, ke Yaman. Jadi penjual, jadi pensortir kurma. Bekerja dia, Pak, untuk cari makannya kepada seseorang. Saya bekerja di sini untuk menyortir kurma, ngambil kurma, sortir, jual. Sampai kurang lebih kata dalam riwayat itu 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya datang tuannya, kau kan dari Madinah? Iya. Apa sih ma farqa bainan nahlil Madinah wal Yaman? Tolonglah sampaikan apa bedanya kurma di sana sini, apa yang kau rasakan bedanya? Maaf tuan, saya enggak tahu membedakannya. Kau enggak tahu membedakannya? Karena saya belum pernah mencicipinya. Kau jangan bohong. Iya. Karena saya enggak ada perintah dari tuan. Masa enggak pernah kamu ketika menyortir kau makan satu itu yang biasa begitu kata dia. Ya karena enggak ada perintah tuan. Sangkin waroknya itu, Pak. Sangkin waroknya. Ia ditawarkan jabatan, lari, Pak, ini. Karena merasa dirinya enggak cocok ngambil jabatan ini. Kalau sekarang Bapak Ibu, wah lari-lari bagaimana dapat jabatan tuh, Pak. Ya, belum mati lagi orangnya, bagaimana ingin menggantikannya. Begitu, Pak. Didoakannya cepat mati. Makanya kata seorang kiai dari Jember, kalau ulama mati susah mencari penggantinya. Kalau pejabat belum mati sudah antri untuk siap menggantinya. Nah, itu dia, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, wan nasatu bil ibadah. Yang keempat kata beliau atau yang kelima, cirinya wa suhbatul khair wa ibadu suhbatis syarr. Dia berusaha mencari sahabat, kawan orang-orang baik dan sudah menjauhi teman-teman yang menghancurkan agamanya. Bukan berarti mengajarkan kita ya non-out kepada orang lain, bukan. Tapi dia sudah mulai mencari kawan-kawan akrabnya itu, kumpulan-kumpulnya orang-orang saleh. Karena Bapak Ibu kata Imam Al-Ghazali, tidak berguna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kau katakan saya berlindung daripada setan yang terkutuk, tapi pintunya kau buka lebar-lebar. Pintunya kau buka lebar, dibukanya lebar-lebar Bapak Ibu. Ibaratnya a'udzubillahi minasyaiton diperumpamakan oleh beliau seperti seseorang di hutan. Ketika di dalam hutan datang seekor singa yang buas, ingin menerkamnya. Lalu dia berkata, a'udzubillahi minal hasin. Aku berlindung kepadamu dengan benteng yang kokoh. Tapi dia enggak pindah tempat, enggak lari, diam di tempat, enggak berusaha kabur. Nah, begitulah perumpamannya. Mulut kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kita masih memberi celah jalan pintu-pintu. Banyak 10 pintunya. Ya, tak bermanfaat auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sama seperti orang yang kita ingin membunuh kita, tapi kita enggak berusaha pindah dari tempat. Nah, jadi kita berusaha dulu lari, pindah dari tempat. Nah, sesuailah kita baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Bapak Ibu, semua makna-makna bacaan salat itu mesti dihadirkan semuanya. Makanya ketika kita salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pikiran kita bismillah itu one way, berniatlah tabarrukan bertabarruk, iktidaan bi kalamillah, dengan ucapan Allah, dengan firman Allah ayat yang pertama bismillah. Ketika salat bismillah. Ketika auzu, dalam i'tikad kita hadirkan dalam hati bahwa setan itu adalah musuhmu dan dia akan mengintai-ngintaimu supaya kita berpaling dari Allah. Ketika kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam hati kita memang setan itu musuh kita yang paling nyata, dan dia tentu saja mengintai-intai kita supaya kita berpaling dari Allah. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah itu juga, nah ini Bapak Ibu, bismillah itu juga kita niatkan bertabaruk dengan ucapan Allah. Ayat yang pertama adalah bismillah. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, bismillah itu ya
Saya ijazahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ngamalkan, saya sering juga ngamalkan ini dari guru saya, diambil dari kitab Ahmad Sawi, kitab Kasifatus Saja. Ya, man tala basmalata ihda wa isrina marrah. Bacalah bismillah itu 21 kali qablan naumi, sebelum tidur. Bapak Ibu, enggak gampang tuh Pak. Saya kalau ingat saya baca itu Bismillahirrahmanirrahim, itu kata Ahmad Sawi. Saya sudah nampak memang ada riwayatnya di dalam kitab Kasifatus Saja, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Man tala basmalata, siapa yang baca bismillah ya ihda wa isrina marrah, 21 kali qablan naumi, sebelum tidur. Kalau kata anak saya, sebelum bobok, kata dia bahasa dia bobok pula. Nah, ini Bapak Ibu ya, ihda wa isrina marrah, berapa kali Bu? 21 kali. Amina, insyaallah, begitu kalimatnya Pak. Insyaallah, dengan biiznillah, dengan izin Allah. Amina min mautil fajaah, dia akan diamankan dari mati mendadak. Maksudnya apa? Belum sempat tobat lah mati. Nah, ini yang kita khawatirkan Pak, mati mendadak. Kan banyak orang Bapak Ibu mati mendadak, masih sehat, nampak-nampaknya tak ada aba-abanya, ya tiba-tiba lewat Bapak Ibu, ya tiba-tiba lewat. Nah, ini daripada mati fa'adza'ah wanis syiraqah, daripada pencurian. Nah, ini diantara wanis syiraqah, daripada pencurian, ya pencurian yang bersifat tinggi dan yang merugikan orang banyak. Nah, ini baca basmalah kalau yakin kita Bapak Ibu sama yang seperti saya ucapkan kemarin, yaitu seperti yang baca ayat kursi. Berapa kali kemarin tuh Bu? Lalu po Pak, 2000 kali. Yakin dia Pak. Akhirnya sampai setahun merasa dia ya berterima kasih kepada yang menyampaikannya. Bib, terima kasih Bib, saya sudah amalkan, alhamdulillah aman barang-barang saya selama setahun ini, sudah saya rasakan hasilnya. Apa kau baca? Ayat kursi Bib. Berapa kali? 2000 kali, macam kata Habib. Ini di Yaman kejadiannya Bapak Ibu. Oh, aku aja jarang mengamalkannya, kata Habib tuh Pak. Aku aja jarang mengamalkan. Apa rupanya kau baca? Dibacanya Bapak Ibu, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi 2000 kali. Tapi karena ya yakin dia Pak. Kita kadang panjang-panjang kurang yakin. Ya hatilah lalai. Yakin yang orang awam dia Bapak Ibu. Dia bacanya ayat kursi. Kita bisa tuh Pak. Kalau ayat kursi bisa 2000 kali. Tapi kalau Allahulah, wah, kering juga itu lidah tuh Pak. Ya apalagi macam qori bacanya bisa 5 menit. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu alamat ya, alamat ibadah Ramadan kita diterima. Yang terakhir Bapak Ibu, kata ulama, yuhibbus salihin wal majlis, dia makin cinta orang saleh, dia makin cinta ulama, makin gemar hadir di majlis ilmu, makin ada rasa mahabbah kepada agama, mengamalkan agama, berusaha menjadi orang baik. Alamat Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Jangankan Ali Bapak, seluruh sahabat Nabi begitu yang ditanamkan dalam hati. Nabi sendiri begitu Pak. Bayangkan Nabi, masa ada seorang Nabi pemegang pintu surga masih khawatir dia dalam halapannya. Kemudian Nabi Yusuf masih dia ya Allah ya wa amitna muslim, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, padahal dia Nabi Pak. Aja itu kekhawatiran orang beriman sedemikianlah Bapak Ibu ya. Kenapa Nabi terus masih gigih beribadah? Nah, karena dia merasa bersyukur dan lain sebagainya. Jadi mereka itulah level yang memang dia level arifin, dia levelnya tinggi ya, level PVIP sudah begitu Bapak Ibu. Kalau level kita beramal masih mengharap surga, masih mengharap begini. Kalau mereka sudah level ya yang bukan lagi seperti kita orang biasa. Makanya dia perbandingannya begini Pak. Ikhlasul muridin, ikhlasnya orang awam. Itu ikhlasnya orang awam itu jauh lebih afdal lagi riyaul arifin min ikhlasil muridin. Lebih afdal lagi riyanya orang arif. Kalau ada orang arif, orang yang sudah selamat hatinya Bapak Ibu, dia nampakkan amalnya, zikirnya 10.000. Itu orang bisa ngambil pelajaran Pak. Kalau soal dia riya, dia sudah Allah selamatkan.
daripada ikhlasnya orang awam. Nah, begitulah perbandingan kita dengan mereka. Yang baru, wallahu a'lam. Nabi itu dalam kitab Dardir itu ketika beliau Isra, baru Isra, itu masih bil buraq, dengan buraq singgah di Palestina, yang mana yu'azzinul Jibril, malaikat Jibril adzan. Lalu Nabi Jibril mengasih tahu bahwa di belakang Nabi ini arwahul anbiya, ruhnya para nabi. Memang mesti berangkat dari keimanan dia, Pak Kedua Baji. Ya, maka Nabi didorong oleh Jibril untuk ayya ummah, menjadi imam. Sehingga Nabi ini simbol Sayyidul Mursalin, pimpinan pada sekian Rasul. Jadi itu masih di bawah, masih Isra. Nah, itu solatnya belum solat yang 5 waktu. Nah, belum solat 5 waktu. Yang azan Jibril, itu ada dalam kitab Dardir di awal-awal. Nah, itu sudah beberapa kali saya hatamkan dengan kawan-kawan tuh, Pak. Kitabnya itu sudah hampir 4 kali. Hatam 27 lembar. Nah, itu ada apanya, riwayatnya di awal-awal, masih Isra. Bukan belum solat yang 5 waktu itu. Nah, itu masih solat sunat di Palestina bersama arwahul anbiya. Bahasanya ruh para nabi. Wallahu a'lam. Ya, Bu. Sunnah. Dalam hal sunnah kita nggak bisa juga ketat. Ya, kalau Id seperti solat Id. Kalau dia puasa Syawal tanggal 3 udah bagus tuh. Ya, udah tanggal 3. Tapi kalau dia memang orang yang banyak tamu, hajat orang banyak, hampir istimror terus menerus, dia geser sedikit, Bapak Ibu. Dia geser puasanya. Karena kita itu tanggal 1 aja, 1 Syawal. Tanggal 2-nya sudah boleh kita puasa. Beda dengan dia hari Idul Adha. Nah, itu dia, Bu. Udah boleh. Cuma kalau kita orang yang sering datang tamu, ya dikunjungi tamu, ya geser saja apanya. Bisa saja Bapak Ibu, yang Syawal itu tetap dapat ya 6 hari 10 Syawal. Nah, itu aja alternatifnya. Kalau yang diapakannya itu hal yang sunnah, dia tak hadir dengan alasan tertentu, kita ini nggak boleh terlalu mutasaddid. Sunnah kecuali yang wajib. Nah, ini ya Bu, itu begitu prinsipnya. Wallahu a'lam. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa anallahu alhamdulillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.